Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai evaluasi implementasi CSR atau Corporate Social Responsibility, pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ananda Putri Romadhoni, NIM 190301178. Perkenalkan, nama saya Aisyatur Rahmahayati, NIM 1903011149. Perkenalkan, nama saya Arista Widya, NIM 1903011165. Nama saya Aisyatur Rahmahayati, NIM 1903011149. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi implementasi CSR. Pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi ini juga diperlukan. Kenapa? Agar kita dapat mengetahui program CSR apakah sudah memenuhi atau mencapai tujuan program dengan baik atau ada yang menyimpang. Nah, jika ada yang menyimpang, itu harus membutuhkan tindakan koreksi atau evaluasi agar pada program selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang sama. Kepuasan pelanggan. Kata kepuasan menurut Fandi Ciptono dan Gregorius Chandra dalam buku Supranto 2011 berasal dari bahasa Latin satis yang berarti cukup baik atau memadai, dan factio yang berarti melakukan atau membuat. Keputusan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Menurut Nasution dalam buku Supranto 2011, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Bisa dikatakan juga kepuasan pelanggan itu adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengkonsumsi produk atau jasa yang kita tawarkan. Nama saya Ananda Putri Romadhoni, NIM 190301178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa metode yang dapat mengukur kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur menggunakan berbagai metode pengukuran. Menurut Kotler, secara sederhana mengemukakan 4 metode yang dapat mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Media yang bisa digunakan adalah kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus atau hotline pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan. Nah, melalui survei ini, perusahaan akan menerima tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dengan memberikan tanda positif bahwa perusahaan itu menaruh perhatian terhadap pelanggannya. Nomor 3, belanja hantu. Metode ini dilakukan dengan cara beberapa orang atau hantu pembelanja untuk benar-benar sebagai calon pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu, hantu pembelanja tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka. Yang keempat, ada analisis kehilangan pelanggan. Perusahaan penelusuran kepuasan pelanggan dengan cara menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti atau telah beralih pemasok. Hasil dari metode ini akan diperoleh informasi penyebab dari hal tersebut. Selanjutnya ada indeks kepuasan masyarakat. Tahu nggak sih arti dari indeks itu apa? Nah, secara umum, indeks adalah petunjuk yang sistematik kepada satuan-satuan yang terkandung di dalam atau konsep yang diturunkan dari koleksi entitas atau basis data. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif.
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Saya akan menjelaskan tentang 9 unsur survei kepuasan masyarakat menurut Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2. Sistem mekanis dan prosedur. Ada tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4. Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 6. Kompetisi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 7. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan. 8. Penanganan pengaduan. Saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.